Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Aristo Ruslim. Saya akan melakukan presentasi hasil penelitian skripsi saya, yaitu peningkatan klasifikasi citra dengan menggunakan Gated Self-Supervised Learning. Yang ini adalah daftar isinya, bagian-bagian dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang dari penelitian ini. Jadi kita tahu deep learning ini menunjukkan performance yang baik dalam berbagai jenis tugas machine learning seperti bidang computer vision, NLP, dan lain-lain. Salah satu jenis tugasnya itu adalah supervised learning atau melatih model dengan dataset berlabel, pelatihan model dengan dataset berlabel. Ini memiliki permasalahan karena bergantung pada label dataset atau dataset berlabel yang besar, di mana cost-nya mahal dan besar juga untuk mencarinya. Dan supervised learning ini juga masih rentan terhadap serangan adversarial dan kesalahan generalisasi juga. Dan salah satu metode untuk mengatasinya yaitu adalah metode self-supervised learning, di mana self-supervised learning ini adalah mampu mempelajari banyak fitur pada citra dengan pada dataset yang tanpa label atau tanpa bergantung pada label dataset. Cara kerjanya adalah mempelajari menggunakan pretest task, di mana pretest task ini membantu model untuk mempelajari fitur-fitur penting pada gambar yang kemudian akan di fine tuning ke task-task yang lebih spesifik atau downstream task. Untuk contoh-contoh pretest yang biasa digunakan yaitu ada menyelesaikan jigsaw puzzle, ini ada prediksi posisi relatif pada citra, kemudian ada prediksi rotasi. Jadi pretest task ini digunakan tanpa digunakan untuk mempelajari model, mempelajari gambar tanpa memanfaatkan label yang ada. Jadi membuat sebuah label baru. Kemudian ada juga pengembangannya yang lainnya itu localizable rotation atau melakukan rotasi pada sebagian patch gambar. Karena penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa rotasi pada seluruh gambar itu menyebabkan pergeseran pada distribusi data sehingga menurunkan performa dari model. Terus dari penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu pretest task, sehingga membangkitkan pertanyaan bagaimana jika menggunakan banyak pretest task atau pretest task lebih dari satu. Kemudian jika menggunakan pretest task lebih dari satu, bagaimana penggunaan gating network untuk penggabungan dari hasil dari pretest task tersebut jika menggunakan pretest task lebih dari satu atau transformasi lebih dari satu. Oleh karena itu, kami pada penelitian ini mengusulkan sebuah pengembangan metode yaitu Gated Self-Supervised Learning atau GSSL, di mana adanya penggunaan pretest task lebih dari satu dari metode sebelumnya itu Lorot, kemudian penambahan transformasi lainnya seperti flip dan permutasi RGB. Kemudian juga penggunaan gating network dari arsitektur mixture untuk penggabungan dari banyak pretest task ini. Setelah itu kami akan melakukan pengujian terhadap metode ini, apakah metode ini mampu meningkatkan atau mengimprove dari klasifikasi citra pada berbagai kasus. Contohnya imbalance dataset, kemudian pada adversarial perturbation, dataset tiny ImageNet, kemudian ada semi-supervised learning. Rumusan masalahnya kami sesuaikan dengan pengujian yang akan kami lakukan, yaitu ada 4 pengujian. Dan ini tujuannya juga sama. Kemudian lanjut ke landasan kepustakaan atau penelitian-penelitian terkait. Yang pertama dari self-supervised learning ini sudah banyak sekali penelitian beberapa tahun terakhir dari 2018 sampai 2023 terakhir ini. Dapat lihat cara kerjanya seperti yang sudah dijelaskan, melakukan pretest task untuk fitur learning, kemudian melakukan fine tuning ke task-task yang lebih spesifik seperti klasifikasi dan lain-lain. Untuk jenis-jenisnya sama, dapat dibagi dua berdasarkan pretest task-nya, yaitu relational based dan transform based. Pertama, relational based atau berbasis relasi, di mana ini salah satu contohnya yaitu model diajarkan untuk meningkatkan kemiripan antara sampel-sampel positif atau pada gambar yang sama, kemudian menjauhkan pada gambar yang berbeda atau sampel negatif. Nah, dari attract dan repel ini, atau namanya adalah pelatihan ini adalah contrastive learning. Metode yang mengadaptasi metode ini adalah salah satunya SIMCLR, kemudian ada MoCo dan SIMSIAM. Kemudian untuk transform based, di sini melakukan pembuatan pseudo label berdasarkan jenis transformasinya. Contohnya prediksi relatif pada gambar, kemudian ada menyelesaikan jigsaw puzzle, dan ada prediksi rotasi pada bagian gambar dan pada gambar seluruh gambar maupun yang hanya patch pada gambar.
Dan self-supervised learning ini juga mampu diaplikasikan secara langsung pada dataset berlabel atau supervised learning. Ini contohnya penggunaan contrastive learning yang sebelumnya pada dataset berlabel. Jadi dataset berlabel sebagai sampel positif dan negatif. Kemudian ini self-supervised label augmentation ini juga sama. Ini melakukan penggabungan antara label asli dengan label pretestasnya. Kemudian ada juga pendekatan menggunakan multitask learning yang dilakukan oleh Lorod kali zebra rotation ini. Yang itu untuk classifier yang utama dan classifier tambahan. Dan untuk Mr. of Expert. Mr. of Expert ini merupakan arsitektur kombinasi dari lebih dari satu model pakar untuk menyelesaikan tugas kompleks menjadi tugas lebih kecil dengan juga gating network yang digunakan untuk pembobotan otomatis pada setiap model pakarnya. Contoh aplikasinya adalah untuk model bahasa dan translasi ada seperti gated mode, kemudian ada gated spatial temporal untuk aktivasi recognition, yaitu dilakukan pembobotan pada model pakar yaitu spasial dan temporal. Kemudian selanjutnya setelah membahas landasan pustaka, selanjutnya adalah metodologi. Untuk metodologi tipe penelitian ini adalah non-implementatif analitik. Lokasi penelitiannya di Laboratorium Sistem Cerdas Philcom, dan dataset yang digunakan dataset Cypher dan 100 dan Tiny ImageNet yang merupakan subset dari dataset besar yaitu ImageNet. Kemudian penjelasan dari metode yang diusulkan yaitu metode GSSL, Gated Self-Supervised Learning ini. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya terdapat pretestas lebih dari satu, yaitu transformasi yang digunakan lebih dari satu. Awalnya hanya kami mengembangkan dari metode Lorod yang hanya menggunakan rotasi, kami menambahkan horizontal dan permutasi kanal RGB atau pengacakan kanal RGB. Ini transformasi ini hanya dilakukan pada bagian gambar yang terpilih atau kuadran gambar yang dibagi 4, 1, 2, 3, 4, kemudian akan dilakukan transformasi dari flip, rotasi, dan channel permutasi. Kemudian hasilnya adalah transform image atau hasil gambar transformasi beserta labelnya dan label tambahan atau pseudo label yang dibuat. Dan hasil transformasi ini akan dilatihkan ke arsitekturnya. Dan arsitekturnya ini ada modifikasi, awalnya hanya menggunakan classifier dan Lorod. Kali ini ditambahkan classifier untuk flip dan shuffle channel. Untuk gating networknya ditambahkan menggunakan adaptasi dari Yudhistira dan Kurita, yaitu neural network biasa dengan aktivasi softmax. Kemudian akan dilakukan perhitungan loss cross entropy untuk semua classifier. Dan untuk loss pada self-supervised learning-nya akan digating dengan gating network tersebut, dan hasil loss-nya yang awalnya hanya satu yaitu Lorod dimodifikasi menyesuaikan gating network-nya dikalikan dengan masing-masing gating network-nya. Untuk lambda sendiri atau tanda lambda yaitu adalah rasio dari loss SSL self-supervised learning dengan rasio classifier yang utamanya. Kemudian loss total akan dilakukan backpropagation, akan dihitung untuk mengupdate bobot untuk melakukan training pada model tersebut. Untuk penelitian ini, pengujiannya kami menggunakan piranti pendukung, dapat dilihat untuk klasifikasi dataset imbalance ini menggunakan Google Colab, ini keterangannya. Kemudian yang sisanya menggunakan menggunakan lab server di KC, yaitu dapat dilihat pada tabel keterangannya dari GPU, Python, dan Patterns. Kemudian untuk pengujian, kami sudah dijelaskan ada 4 pengujian. Yang pertama, pengujian pada imbalance dataset. Ini dilakukan untuk melihat bagaimana performa metode ini dalam kasus dataset yang tidak seimbang. Untuk baseline dari penelitian ini menggunakan LDAMDRW. Ini merupakan salah satu metode loss function untuk menghitung diterapkan dalam pelatihan dataset yang imbalance. Kami juga mengadaptasi sebagai baseline pada penelitian ini. Datasetnya juga adalah modified, dataset yang dimodifikasi dari dataset CIFAR 10 dan 100. Kemudian perbandingan metode, yang pasti adalah metode gated self-supervised learning, dan kami juga melakukan variasi terhadap transformasi yang digunakan. Bisa ketiga-tiganya, bisa hanya salah duanya, Lorod E dan flip atau Lorod E dan channel permutation. Dan metode lainnya yaitu ini dapat dilihat baseline-nya itu sendiri dan metode-metode lainnya termasuk Lorod E. Dan ini adalah dataset persebaran datasetnya. Jadi habis kami
modifikasi datasetnya menjadi imbalance dengan imbalance rasio atau perbandingan kelas sedikit dan kelas terbanyak. Dan jumlah kelas yang lainnya ini sisanya mengikuti exponential decay dapat dari persamaan ini. Dan ini adalah hasil pengujian dataset imbalance. Dapat dilihat bahwa gated self-supervised learning ini mampu meningkatkan akurasi dibandingkan dari metode-metode sebelumnya. Dan dilihat bahwa metode ini terbukti mampu meningkatkan pada klasifikasi dataset imbalance dibandingkan dengan baseline dan metode-metode lainnya. Dan ini selanjutnya adalah pengujian adversarial perturbation atau serangan adversarial. Ini adalah salah satu permasalahan dalam supervised learning di mana penambahan noise pada gambar citra input mampu mengakibatkan model melakukan misclassify. Salah satu jenis training untuk adversarial perturbation adalah PGD training atau Projected Gradient Design. Dan ini kami gunakan juga sebagai baseline. Kemudian konfigurasinya kami gunakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Henry. Kemudian dataset yang kami gunakan yaitu dataset CIFAR 10. Dan pelatihannya kami melatih model pertama dari 10 step, 10 langkah PGD. Kemudian kami lakukan evaluasi terhadap 20 step dan 100 step. Step ini adalah banyaknya penambahan noise. Jadi kita melakukan penambahan noise yang berulang sesuai jumlah stepnya. Dan ini adalah metode yang dibandingkan. Perbedaannya hanya ini kami menambahkan variasi non-gating atau tanpa gated network. Jadi kita melihat bagaimana pengaruh gating network ini melakukan improvement pada metode ini. Ada pengujian ini maksud saya. Dan metode lainnya ada normal training, training biasa, ada PGD, flotasi, dan LOROT. Dan ini adalah hasilnya. Ini kami melakukan pengujian pada seluruh metodenya. Dan dilihat metode GSSL mampu melakukan peningkatan pada klasifikasi citra pada pengujian adversarial perturbation dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Walaupun ada penurunan akurasi pada dataset bersih, tapi pada serangan adversarial 20 dan 100 akurasi lebih meningkat dibandingkan metode sebelumnya. Kemudian selanjutnya pengujian dataset TinyImageNet. TinyImageNet ini menggunakan baseline dan konfigurasi dari Diu et al. Dan dataset yang digunakan adalah TinyImageNet. Dan kami membandingkan metodenya juga masih sama, tapi untuk metode lainnya kami menggunakan metode mix-up, cut mix, smooth mix, grid mix, dan LOROT itu sendiri. Dan ini adalah hasilnya. Dari ini adalah hasil dari pengujian akurasi TinyImageNet dari baseline hingga ke pengembangan metode. Dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian ini, tanda yang bercetak tebal ini menunjukkan GSSL ini mampu meningkatkan, mengimprove akurasi untuk klasifikasi citra. Dapat dilihat dari banyak metode sebelumnya. Dan dapat dilihat juga penggunaan gating network ini juga sangat penting dalam melakukan improvement, karena tanpa gating network akurasinya malah berkurang jika dibandingkan metode sebelumnya. Dan kami juga melakukan plotting pada gating networknya, masing-masing kami plotting dalam gating network dalam proses pelatihan. Dapat dilihat bahwa setiap nilai gate ini melakukan adaptasi selama pelatihan, dan akhirnya paling tinggi gate 1 0, dan gate 2 ini adalah punyanya Flip, ini adalah punyanya LOROT, dan ini punyanya Shuffle Channel. Kemudian pengujian semi-supervised learning, ini pelatihan model menggunakan dataset berlabel dan unlabeled. Jadi sedikit data label dan banyak data unlabeled. Untuk pelatihannya kami menggunakan metode fixed match. Ini adalah salah satu metode pelatihan semi-supervised learning. Dan kami modifikasi datasetnya juga menjadi 4000 dataset yang berlabel dari dataset CIFAR 10. Kemudian untuk perbandingan metodenya, karena metode yang kami usulkan ini hanya bekerja pada dataset berlabel, jadi kami melakukan aplikasi metode GSSL ini ke fixed match. Jadi fixed match plus GSSL. Dan ini metode lainnya, metode semi-supervised yang lainnya. Ini adalah hasilnya. Dapat dilihat dari ini hasil penelitian ini, pengujian ini, fixed match plus GSSL ini belum mampu meningkatkan dari akurasi dari fixed match. Namun, fixed match plus GSSL ini sudah mampu meningkatkan akurasi dibandingkan dari metode-metode sebelumnya. Setelah melakukan pengujian pada 4 dataset, kami juga melakukan analisis GradCam dan TSN untuk melihat bagaimana model ini melakukan klasifikasi. Pertama pada GradCam, ini adalah berguna untuk menampilkan bagian gambar yang penting pada klasifikasi.
Ini contohnya dia adalah GradCam, dan ini hasil GradCam-nya dari GSSL, Vanilla, Lorot, dan non-GSSL. Dapat dilihat bahwa GSSL mampu meningkatkan, mengenali bagian-bagian gambar yang penting lebih baik dibandingkan metode-metode sebelumnya. Contohnya pada gambar kucing, gambar anjing, lebih menyeluruh, mengenali fitur-fitur yang penting lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Kemudian untuk analisis GradCam dan TSNE digunakan untuk reduksi dimensi, dan ini digunakan untuk memvisualisasikan layer embedding menjadi dimensi yang lebih kecil. Jadi layer embedding yang high dimensional ke 2D. Dan ini hasilnya. Untuk GSSL ini lebih mampu memisahkan dan mengelompokkan kelas dengan lebih baik dibandingkan metode-metode lainnya. Contohnya seperti ini. Dapat dilihat misalnya contohnya. Dan dari seluruh pengujian yang kami lakukan, kami ambil kesimpulan bahwa metode gated self-supervised learning ini mampu meningkatkan klasifikasi citra, dapat dilihat dari berbagai pengujian dilakukan. Kemudian, metode gated self-supervised learning ini mampu mengenali fitur-fitur penting dan memisahkan kelas-kelas yang berbeda dengan baik, dapat dilihat pada analisis GradCam dan TSNE yang tadi. Ini adalah referensi yang kami gunakan pada penelitian ini. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah kata.